Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, wah, wah. Ini ya nilai tawar Anies Baswedan ya, nilai jual Anies Baswedan dalam artian ya PKS, Nasdem dan PKB dan Partai Umat bisa jaga nilai jual Anies Baswedan pada Pilpres 2029. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan bukan tidak mungkin akan dipersiapkan untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2029. Kita akan buktikan aja nanti begitu kan. Karena dengan adanya Anies Baswedan sampai hari ini begitu kan ya, masyarakat DKI Jakarta masih membutuhkan sosok Anies Baswedan dibandingkan dengan Heru atau ya si Ahok di situ begitu kan. Maka kalau Anies Baswedan maju sebagai gubernur di Jakarta, saya kira insya Allah ada kemenangan bagi Anies Baswedan dan itu ya sangat-sangat diharapkan ya bagi masyarakat DKI Jakarta bagaimana Anies Baswedan memimpin lagi begitu kan. Maka kalau dengan adanya seperti ini saya kira baik begitu kan ya, bukan tidak mungkin ya dipersiapkan sekarang begitu kan. Jadi sampai elektabilitas dari seorang Anies Baswedan itu sampai hari ini itu paling tinggi ya DKI Jakarta. Ya kita lihat saja ya sosok yang diharapkan untuk memimpin bangsa kita, rakyat Indonesia. Tapi ya karena gagal ya bukan tidak mungkin mereka akan kembali kepada gubernur di Jakarta. Yang diusung mungkin PKB, Nasdem dan PKS begitu atau Partai Umat. Inilah yang kemudian saya kira baik. Langkah ke depan itu baik bagi Anies Baswedan. Jangan-jangan ini yang kita persiapkan begitu kan bagi Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Ini komentar-komentar netizen. Bahkan ada yang mengatakan ya siagalah pemilu curang, pilkada, pilgub dan pilpres. Patut diduga pemilu di Indonesia hanya pura-pura dalam berdemokrasi. Pemenang pemilu sudah pesan oligarki kapitalis lewat oknum aparat dan lembaga survei dan kuikonnya yang tayang di TV. Lanjut di MK, JK ada gugatan katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. PKS, Nasdem, Partai Umat, Parpol ya kaleng-kaleng. Satu pun kadernya tidak ada yang bisa calonkan pilkada. Apa yang mendirikan ya? Ya kita lihat saja. Bukan masalah soal kader atau bagaimana, tapi yang jelas ada soal bangsa dan negara di situ begitu kan. Kalau masalah soal bangsa dan negara, siapapun yang kita usung ya, jangankan dari PKS, dari Nasdem, dari PKB, dari yang lain kalau mereka memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita, kepada rakyat Indonesia, mari kita dukung bersama-sama begitu kan. Apalagi sehebat Anies Baswedan, mereka bukan partai ya. Mereka kan non partai begitu kan. Bukan tidak mungkin mereka banyak yang setuju untuk didorong sebagai gubernur di Jakarta. Salah satu utama yang paling eksis di situ adalah menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apalagi mereka menang. Wah, saya kira ini baik begitu kan. Dan bahkan ya kawan-kawan mereka, ya lawan-lawan mereka bisa ketar-ketir di situ begitu. Ya kalau Ahok mau maju, ya silahkan begitu. Tapi ya kita lihat saja nanti sebuah realitasnya. Ini PKB, PKS, Nasdem ya, Partai Umat bisa jaga nilai jual Anies Baswedan di Pilpres 2029. Bahkan ya pegiat media sosial Lukman Simanjuntak menunjukkan kepada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Umat untuk menjaga nilai jual Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di 2029. Menurut Lukman, PKS, Nasdem dan PKB, Partai Umat bisa mengusulkan Anies Baswedan menjadi calon gubernur cagup ya untuk wilayah Jawa Barat atau Jabar, Aceh atau Sumatera Barat atau Sumbar di Pilkada 2024. Karena Partai 01 mulai merapat ke 02, sementara PKS lebih tertarik usung anggota partainya jadi gubernur Jakarta. Kenapa Anies nggak diusulkan saja jadi gubernur Jabar, Aceh atau Sumbar? Posisinya akan ya jaga nilai jual Anies pada Pilpres 2029. Ya kita lihat saja, nampaknya Anies Baswedan sudah berkeliling ya mereka di Aceh. Mereka menganggap bahwa para pendukung-pendukungnya begitu tidak ingin ya kecewa, dan bahkan Anies Baswedan tidak mungkin meninggalkan dari pendukung-pendukung mereka. Artinya Anies Baswedan bukan tipe orang yang kemudian penjilat begitu kan ya. Mereka masih memikirkan konstituen mereka, menyingkirkan para pendukung-pendukung mereka begitu. Kalau mereka gabung ke koalisi Prabowo, wassalam mereka. Apa yang diharapkan begitu kan. Dan sekarang hampir 75% masih diambang kebingungan ya kalau Anies Baswedan masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Tapi yang jelas
partai-partai di sini PKB, Nasdem dan PKS silahkan kalau mau gabung, karena pada kenyataannya mereka adalah juga punya kepentingan dari partai. Tapi kan sudah kalau berangkat dari dirinya itu yang kemudian menjadi keliru begitu kan ya. Ini karena Partai 01 mulai merapat 02 sementara PKS lebih tertarik usung anggota partainya. Sementara itu ya diketahui dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas, bahkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil menempati posisi elektoral tertinggi untuk maju Pilkada DKI Jakarta. Kemudian posisi kedua ditempatkan oleh Anies Baswedan. Itu kan hanya bersifat survei begitu kan ya. Tapi Ridwan Kamil mereka tidak punya prestasi dan memberikan kontribusi belum pernah memberikan kontribusi kepada warga DKI Jakarta begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan mereka kontribusinya oke, prestasinya oke dan sebagainya begitu kan. Ya mereka akan melihat ya wah lebih baik ya orang yang tidak punya pengalaman ya membangun DKI Jakarta ya, warga DKI Jakarta berbeda dengan Jabar dan sebagainya begitu kan. Itu kan kita lihat saja di situ begitu kan. Orang akan memilih ya Anies Baswedan dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Nah, itu yang perlu kita amati betul begitu ya. Bahkan ia mengatakan ya secara survei ya Pilkada Jakarta sangat tertinggi. Pasalnya dalam peringkat pertama hingga kesimpulan dalam survei perolehan angka yang dapat masing-masing calon tidak terlampau jauh. Artinya kalau mereka kalah ya kalahnya sedikit begitu kan ya. Kita mendapat suatu fenomena di Jakarta itu dinamika elektoralnya sangat tinggi. Peringkat pertama, kedua hingga peringkat ke-9 itu selisihnya tidak terlalu jauh. Bahkan jadi ya masih membuka pintu siapapun ya, karena proses nominasi itu masih bertanggung ya hingga berlangsung hingga bulan Agustus. Ya kita lihat saja nanti begitu sebuah realitasnya bagaimana. Ya karena nampaknya bagi kami adalah ketika melihat sosok Anies Baswedan disandingkan dengan yang lain, pasti banyak warga di Jakarta akan memilih Anies Baswedan. Karena pertama prestasinya, yang kedua masalah punya wawasan. Ya sama Ridwan Kamil di Jabar. Tapi sama aja begitu ketika Anies Baswedan di Jabar, mereka ya yang punya prestasi di situ adalah ya Ridwan Kamil. Ya sama kalau Ridwan Kamil ke DKI Jakarta yang paling dikenang itu adalah Anies Baswedan bukan Ridwan Kamilnya. Nah, ini yang kita amati betul begitu di situ. Bagi saya memandang bahwa apa yang kemudian kalau Anies Baswedan didorong untuk menjadi calon gubernur di Jakarta, lalu mereka menang. Nah, inilah puncak kemenangan Anies Baswedan nantinya. Karena di 2024 ya 2029 pasti pertarungan Pilpres. Anies bisa saja maju begitu kan ya, dari PKS, dari Nasdem dan PKB bisa saja bertambah di situ begitu. Inilah politik kita. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.